Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunung Gentara dengan NIM 0526 Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut di sini adalah soalnya. Pada saya sudah membaca soalnya, saya sudah juga membuat source code-nya sebagai berikut. Di sini terlebih dahulu saya membuat index.html-nya dulu, yaitu judul alamat aplikasinya, aksara huruf, sistem manajemen dan pelacakan buku akademik. Nah, di sini saya membuat file style sheet CSS global, tampilan custom, premium UT. Kemudian di sini ada animasi dan pengaturan visual, keyframe, spin, animasi rotasi 360 derajat untuk loading spinner, vclock menyembunyikan elemen sebelum view rendering selesai atau mencegah flashing atau kedipan. Kemudian di sini ada script inisialisasi tema, mendeteksi preferensi tema user, light atau dark, dan menyimpannya di local storage. Sini cek local storage terlebih dahulu, kemudian jika tidak ada gunakan preferensi sistem operasi, dan aplikasikan kelas dark mode ke body untuk aktivasi styling dark theme. Kemudian di sini ada root mount point aplikasi view. Sini ada ID apps, elemen container untuk view distance, vclock sembunyikan sampai view selesai rendering. Nah, di sini adalah struktur layoutnya. Ada header, top navigation bar, kemudian app body, sidebar icon, plus main content. Kemudian di sini ada header, top navigasi bar. Fungsinya menampilkan branding aplikasi, search bar, dan user action. Kemudian komponen, sini ada logo plus title, set input, notifikasi button, profile button. Kemudian di sini ada main aplikasi layout, ada flexbox, sidebar plus content, apps body, konten utama dengan display flex, kemudian berisi sidebar icon 90px, dan main content area flex 1. Sini saya membuat sidebar icon navigasi minimal dan modern, yaitu fungsinya icon base navigation yang compact 90px wide. Fiturnya 3 icon button untuk 3 main section, stock, order, dan tracking, dan tooltip teks muncul saat hover. Kemudian terus active state dengan gradient background, kemudian position sticky di samping kiri. Kemudian di sini ada button 1 manajemen stock. Nah, di sini ada event listener untuk switch step ke stock. Ada button 2 buat order untuk membuat order transaksi baru. Button 3 tracking delivery untuk melacak pengiriman order. Kemudian di sini ada dashboard, header section with start card. Nah, di sini ada dashboardnya, pay start card grid. Di sini ada total stock. Kemudian di sini ada komponen 1 manajemen stok bahan ajar, ditampilkan jika aktif tab stock. Kemudian di sini ada key stock, kunci unik wajib untuk transisi view. Dan di sini ada komponen 2 pembuatan order baru, ditampilkan jika aktif tab order. Kemudian di sini ada komponen pelacakan pengiriman DO, ditampilkan jika aktif tab tracking. Kemudian di sini ada tombol untuk reset semua filter ke setelan awal. Jadi ketika tombol diklik untuk reset, jadi semua terreset ke setelan awal. Dan di sini ada table inventaris utama, kode, nama mata kuliah, kategori, wilayah PBCJ, seraknya. Kemudian di sini ada harga, stok, safety, status aksinya. Kemudian di sini ada looping baris buku dari array, hasil filter dan diurut. Saya menampilkan judul dengan warna ungu khas aksara. Dan di sini ada modal pop-up
konfirmasi hapus data dipanggil saat menekan tombol ikon tong sampah di baris tabel. Kemudian di sini ada konfirmasi hapus datanya, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus data bahan aja. Tindakan ini bersifat permanen dan data stok tidak dapat dipulihkan. Sini ada template untuk formulir pemesanan baru. Ya, buat formulir pemesanan bahan ajar. Kemudian di sini ada template untuk detail pelacakan, pengiriman DO, pelacakan, delivery order, DO bahan ajar. Kemudian di sini ada hasil pencarian, tampilan state awal jika user belum melakukan sign up. Nah, di sini. Kemudian tampilan state gagal jika keyword yang dicari tidak cocok dengan DO atau NIM manapun. Kemudian di sini saya membuat style CSS-nya kurang lebih seperti ini. Dan saya menggabungkan logo UT, terus kemudian saya membuat apps.js. File ini merupakan berkas utama root instance untuk aplikasi Vue.js, berfungsi untuk menginisialisasi view, mendapatkan filter teks global, mengelola state global, data yang di-share antar komponen, mengawasi perubahan data, serta menangani event global seperti pemesanan baru dan pembaruan stok. Di nomor 1 ada filter global untuk formatting teks. Filter digunakan di dalam template HTML dengan sintaks pipa untuk memformat tampilan data. Sini ada filter rupiah, format angka integer menjadi format mata uang rupiah (IDR). Cara penggunaan di HTML-nya yaitu item.harga. Sini ada batas dengan sintaks pipa rupiah, kemudian input 65.000, outputnya 65.000 rupiah. Kemudian di sini menggunakan API bawaan JavaScript. Kemudian di sini ada ganti lambang mata bawaan IDR menjadi IRP dengan spasi rapi. Kemudian di sini ada filter tanggal Indo, mengubah format tanggal database years on day menjadi penanggalan teks Indonesia. Kemudian di sini ada validasi jika format tidak sesuai atau tidak terbagi menjadi 3 bagian, kembalikan nilai aslinya. Kemudian di sini ada susun kembali menjadi format penanggalan Indonesia. Kedua, inisialisasi view root instance menghubungkan view ke elemen HTML, ID apps, dan mendeklarasikan state atau metode global. Data atau state global, tempat penyimpanan variabel kondisi yang diakses oleh seluruh bagian aplikasi. Sini active tab stock menentukan tab halaman yang aktif, stock, inventaris, order, platform atau tracking, lacak DO. Kemudian loading true, status loading aplikasi, true sedang memuat data awal, false sama dengan memuat, selesai memuat. Kemudian di sini ada KPI dashboard chart, total stock 0, total jumlah seluruh buku di gudang, kemudian pending orders jika order yang belum selesai diproses, kemudian delivery jumlah pengiriman yang sudah selesai atau terkirim. Kemudian di sini ada filter helper state UPBJJ, nilai filter UPBJJ yang sedang aktif digunakan di template filter. Di enquete kategori nilai filter kategori yang sedang aktif. Kemudian ada item buku yang dipilih atau diedit. Dan di sini ada global share state data bersama yang diwariskan ke komponen-komponen anak via proof. UPBJJ list di sini menyimpan data wilayah PJJ, kategori list menyimpan data kategori mata kuliah, pengiriman menyimpan
daftar pilihan VDC paket, menyimpan daftar bundle paket bahan aja, kemudian stok, menyimpan data inventaris buku cetak beserta lokasinya, kemudian tracking, menyimpan data penerimaan dari order untuk pelacakan. Kemudian di sini membuat apps modal.js. Ini komponen modal dialog custom atau apps modal yang dapat digunakan kembali, berfungsi sebagai pembungkus wrapper untuk kotak dialog pop-up di seluruh aplikasi. Skenario penggunaan utama dalam aplikasi ini adalah kotak formulir untuk input tambah bahan ajar atau edit data stok, kemudian konfirmasi hapus, dialog persetujuan sebelum menghapus data dari tabel. Kemudian di sini ada cara pemakaian di HTML kanan seperti ini. Dan di sini ada template inline, tidak butuh elemen. Property proofs yang dilemparkan dari parent komponen ke sini kurang lebih seperti ini. Dan saya membuat dialog tracking. Komponen ini berfungsi sebagai pusat pelacakan status pengiriman bahan ajar, yaitu delivery order. Fitur-fitur utama di dalamnya meliputi pencarian lacak DO. Pengguna bisa mencari data pengiriman menggunakan nomor DO atau NIM mahasiswa. Kemudian 2, timeline perjalanan menampilkan lini masa tahapan pengiriman dari pusat ke daerah. Kemudian nomor 3, update progres manual. Admin atau petugas dapat menghentikan dan menambahkan riwayat perjalanan baru. Kemudian nomor 4-nya, deteksi kata kunci cerdas. Jika deskripsi progres mengandung kata diterima atau sampai, sistem secara otomatis mengubah status DO menjadi selesai. Kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada order form. Penjelasan umumnya yaitu komponen ini berfungsi sebagai formulir interaktif untuk membuat transaksi delivery order baru. Di dalamnya terdapat beberapa logika canggih seperti 1. Auto fetching, harga total terisi otomatis begitu paket buku dipilih. Kemudian 2. Auto DO numbering, kode pelacakan dibuat otomatis berurutan sesuai tahun berjalan. Kemudian 3. Preview tanggal dalam format Indonesia secara real time. Kemudian di sini ada validasi format NIM mahasiswa, panjang karakter dan tipe input. Kurang lebih seperti ini. Dan saya membuat status batch.js, yaitu komponen ini adalah komponen presentasional sederhana stateless display komponen. Tugas utamanya hanyalah menerima nilai stok dari komponen induk parent, kemudian membandingkannya, lalu merender tampilan visual batch berwarna hijau, oranye atau merah beserta ikon pendukungnya secara reaktif. 3 kondisi status persediaan yang divisualisasikan yaitu 1. Aman, stok mencukupi, terjadi jika QTI aktual, batas safety stock, batch berwarna hijau, sini aman. Kemudian menipis, stok kritis, terjadi ketika QTI berada di bawah batas safety stock namun belum menipis atau belum habis, berwarna batch berwarna orange. Kemudian kosong, stok habis, terjadi jika QTI kurang dari atau sama dengan 0, batch berwarna merah atau kosong. Sini kurang lebih seperti ini pembuatannya. Kemudian stock table.js, komponen ini bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen stok bahan ajar buku modul, meliputi menampilkan tabel data, memfilter berdasarkan wilayah atau kategori, mencari barang kritis,
mengurutkan data, sorting, menambahkan data baru, create, mengedit data, update, dan menghapus data, delete. Kurang lebih seperti ini pembuatannya. Di sini juga sudah ada penjelasannya. Kemudian di sini ada API.js, API service. Si TAUT berkas ini bertindak sebagai service layer atau penyedia layanan utama. Tugas utamanya adalah menghubungkan aplikasi dengan sumber data atau database tiruan, serta mengurus penyimpanan local storage agar data tidak hilang saat di refresh. Ini key unik yang digunakan sebagai pengenal penyimpanan data aplikasi di dalam local storage browser. Semua data stok, transaksi, dan pelacakan akan disimpan di bawah kunci ini. Di sini ada mengambil data manajer dan informasi terkait dari sistem. Dan ini logikanya seperti ini. Kemudian di sini ada saya membuat apps modal.html. Halaman ini merupakan pemukus atau wrapper modal transparan menggunakan slot body dan footer agar fleksibel diisi oleh komponen input. Overlay modal hanya dirender jika proof show bernilai true, header modal, judul dinamis, dan tombol silang X penutup. Kemudian di sini ada body modal berisi slot bernama body. Kemudian footer modal menyediakan slot footer dengan tombol batal bawaan. Dan sini DO tracking ya berisi bilah pencarian DO atau NIM, kartu hasil perincian DO yang aktif, dan garis timeline sejarah pengiriman barang, dan form input riwayat distribusi baru. Sini ada header kartu, pelacakan delivery order bahan aja. Kemudian di sini ada bar pencarian DO, mendukung enter pada input, dan tombol klik ya ikon pencarian data besar. Kemudian sini ada input text query pelacakan. Sini ada tombol start pencarian, tombol reset pencarian hanya muncul saat kolom input terisi. Di kondisi 1, jika DO berhasil ditemukan, menampilkan detail paket ekspedisi, tanggal kirim, rincian mahasiswa, dan histori perjalanan. Kemudian di sini kondisi 2, jika belum melakukan pencarian, menampilkan panduan instruksi lacak kiriman. Kondisi 3, jika data DO tidak ditemukan di database, menampilkan pesan error pencarian nihil. Kemudian di sini ada order form HTML. Di sini wadah form input data transaksi DO baru mahasiswa dilengkapi dengan auto DO numbering. Kemudian preview tanggal kiriman lokal, auto fetching paket, dan petinjau isi bundle paket. Di sini ada judul form, mencegah reloading bawaan form HTML saat di submit. Form 1 nomor DO terisi otomatis oleh komputer dan tanggal kirim. Kemudian di sini form 2 ada nih mahasiswa dan nama lengkap. Kemudian di sini ada form 3 pilihan ekspedisi dan pilihan paket buku modul. Selanjutnya di sini ada form 4 tampilan total biaya dan tombol submit. Kemudian sini ada status batch yang menampilkan rencana status stok aman, menipis, kosong, kemudian lengkap dengan warna latar belakang dan ikon SVG dinamis. Ini ikon status 1 aman.
icon checklist hijau, kemudian icon status 2 menipis, icon tanda seru orange, kemudian icon status kosong, icon bulatan silang merah. Kemudian sini ada stock table, merupakan layout panel manajemen stok inventaris utama berisi tombol tambah data, filter daerah, dan kategori. Tabel data reaktif dengan indikator status batch serta menyertakan sub modal form tambah atau edit dan modal konfirmasi hapus data. Sini ada header kartu, header card, judul, dan tombol tambah buku baru. Sini ada filter sort. Kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada data bahan ajar.json. Nah, sini udah saya download sebelumnya di e-learning. Sekarang saya akan coba untuk pengujiannya. Ini tampilannya yaitu ada dashboard manajemen stok, kemudian di sini ada dashboard buat order, dan di sini ada dashboard tracking delivery. Pertama saya akan manajemen stok dulu. Sini ada semua wilayah yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Saya coba klik Surabaya. Kategorinya mata kuliah wajib tidak ada. Pilihan tidak ada praktikum. Nah, di sini ada praktikum dengan kode MK BOL 4201 biologi umum praktik, kategori praktikum, PJJ Surabaya, rak R3B2, harga 80.000, stok 12 buah, status aman. Sini stoknya aman. Saya akan coba untuk tambah baru ya. Untuk kodenya yaitu misalnya ECMA 158. Nama mata kuliahnya adalah perilaku organisasi. Dan kategorinya mata kuliah wajib PJJ Jakarta, lokasi rak R104. Harga 90.000. Kemudian jumlah stoknya ada 15. Safety stoknya ada 7. Dan saya simpan. Sekarang saya akan cari. Nah, di sini sudah tertera wilayah hubnya yaitu Jakarta, kategori mata kuliah wajib. Sini ada kode ECMA 4158 perilaku organisasi, kategorinya mata kuliah wajib PJJ Jakarta R1, raknya R104, harga 90.000, stok 15 buah, status aman. Sekarang saya akan buat order. NIM mahasiswa 1234567, nama lengkap penerima Gun Tala, pilih ekspedisinya si cepat, pilih paket IPS, dan tanggalnya today, hari ini. Kemudian saya akan simpan dan kirim pesan. Oh, ini ada yang salah, harus 8 ya, 8. Pemesanan berhasil disimpan dengan nomor DO 2026 002.
Oke, sekarang saya akan cari nomor DO nya tuh dengan cara memasukkan NIM 123456778, cari DO. Nah, di sini sudah tertera nama penerimanya dengan NIM 123456778, Gemi Guntara, penyedia jasa ekspedisinya. Cepat, kemudian paket bahan ajar, paket UT 001, total nilai buku 120.000, riwayat perjalanan, distribusinya penerimaan di loket UT pusat, mempersiapkan pengiriman ke daerah. Kemudian di sini saya akan perbaharui status pengirimannya, yaitu paket pas sampai di UPBJJ Jakarta. Oke. Nah, otomatis di sini paket sudah diterima di loket pusat, mempersiapkan di paket telah sampai di UPBJJ Jakarta. Sekian tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.